Selamat malam pemirsa, mari kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik. Dengan Pancasila dan Konstitusi sebagai referensi, kita berdiskusi untuk perbaikan negeri, membahas bermacam isu kebangsaan, bukan kepentingan pribadi kelompok atau golongan. Para narasumber visi negarawan duduk bersama untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Dan apa tema diskusi kita? Berikut rangkumannya. Aksi unjuk rasa menentang rencana DPR merevisi Undang-Undang Pilkada seakan mewakili rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para wakilnya. Dalam demokrasi representatif, politisi harus mampu mewakili kepentingan konstituen agar terpilih sebagai anggota legislatif. Rakyat tentu akan murka bila wakil rakyat yang dipilihnya seakan justru menghamba kepentingan penguasa. Tidak heran bila sebuah jejak pendapat menempatkan DPR dan partai politik pada peringkat terbawah kepercayaan publik. Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Prinsip ini merupakan konstruksi akuntabilitas kekuasaan bagi penerima mandat rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Sehingga dalam sistem demokrasi dikenal semboyan suara rakyat adalah suara Tuhan, Vox Populi Vox Dei. Apa jadinya bila saat menjabat para politisi tidak bekerja sesuai mandat? Interpretasi terhadap undang-undang itu bisa diperdebatkan. Saya pikir kalau tidak bisa diperdebatkan, hitam putih jelas, beda. Saya harus nyatakan ini dalam pemahaman saya. Karena ini menjadi multi interpretatif. Yang satu bilang ini melanggar. Pihak lain menyatakan bisa kok. Nah, ketika ini masih menjadi bahan perdebatan, ada satu hal. Di atas segala perdebatan ini, keteladanan, kepantasan, kepatutan. Bisa kita rasakan. Jadi semangatnya kita membuat undang-undang itu adalah untuk menuntun kita ke arah kebajikan, ke arah keadilan, ke arah kepastian hukum itu sendiri. Bukan sebaliknya. Nah, disinilah bangun kesadaran yang paling pokok. Disinilah sebenarnya para elit bangsa ini, berulang kali saya katakan. Negeri kita ini memerlukan keteladanan para elit bangsa, para pemuka-pemuka bangsa, para pemimpin bangsa. Ketika ini tidak hadir, ketika public trust menjadi distrust, kita akan menghadapi konsekuensi yang barangkali sukar kita bayangkan hari ini. Melalui buku berjudul How Democracies Die, dua profesor dari Universitas Harvard Amerika Serikat mengungkapkan hasil riset bahwa munculnya pemimpin tirani dan pemerintahan otokrasi adalah dosa elit partai politik. Sebagai pilar demokrasi, partai politik bertugas sebagai garda terdepan untuk mencegah munculnya pemimpin populis bermental demagogi. Namun sejumlah diktator seperti Hitler dan Mussolini hingga Presiden Trump yang tirani justru meraih kekuasaan melalui jalur demokrasi. Mereka mendapat dukungan partai politik karena popularitas dan elektabilitasnya dibutuhkan untuk memobilisasi dukungan publik. Sebuah penelitian di Hong Kong mengungkap ketidaksukaan bahkan sikap penolakan masyarakat terhadap partai politik yang disebut fenomena anti-partai. Sentimen anti-partai terindikasi dari dua pertanyaan sederhana. Apakah kehadiran parpol penting? Dan apakah parpol peduli terhadap pendapat rakyat? Sentimen anti-partai dipicu dominasi eksekutif yang menekan peran parpol dalam kehidupan bernegara. Parpol akhirnya dianggap gagal, menjadi penyambung lidah dan pejuang kepentingan rakyat.
Pemirsa, partai politik merupakan pilar demokrasi. Parpol mewakili keberagaman gagasan serta ideologi, bertugas mencegah munculnya pemimpin tirani serta pemerintahan autokrasi. Parpol juga menjadi kawah candra di muka yang melahirkan calon pemimpin bangsa. Berasal dari rakyat dan dipilih oleh rakyat, bila menjabat, kader parpol diharap bekerja untuk rakyat. Sejumlah penelitian di berbagai negara menemukan berkembangnya sentimen anti partai politik. Konstituen kecewa karena parpol dianggap gagal menjalankan tugasnya. Saluran aspirasi publik buntu, calon yang ditawarkan pun tidak bermutu. Alih-alih membangun demokrasi, parpol hanya dijadikan mesin politik untuk mencari kursi. Berbagai jejak pendapat di dalam negeri menunjukkan parpol dan DPR mengalami krisis kepercayaan. Banyak hasil kerja DPR yang menuai unjuk rasa. Para anggota dewan yang terhormat dituding mengabaikan rakyat karena sibuk melayani dewan pimpinan pusat. Pejuang kemerdekaan Filipina Manuel Quezon menyatakan loyalitas kepada partaiku berakhir saat loyalitas kepada negaraku dimulai. Krisis kepercayaan terhadap parpol harus diakhiri. Sudah saatnya parpol berbenah diri. Partai politik harus selamat agar kehidupan demokrasi berjalan sehat. Menyelamatkan partai politik adalah tema diskusi kita untuk pekan ini dan kita akan berbincang bersama narasumber yang telah hadir di studio. Ada Guru Besar Filsafat Profesor Dr. Frans Magnis Suseno. Selamat malam, Romo. Selamat malam. Baik, terima kasih telah hadir di studio Metro TV, Romo. Terima kasih. Baik, dan kita juga akan berbincang bersama Guru Besar Ilmu Kebijakan Publik dari Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Muhammad Nur Sadik. Selamat malam, Prof. Mu. Selamat malam. Apa kabarnya untuk malam hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke, dan selanjutnya saya akan menyapa pakar komunikasi politik Dr. Henry Satrio. Selamat malam, Mas Selamat Hensat. malam, Apa Mbak kabarnya Rara? malam hari ini, Mas Hensat? Sehat-sehat. Kita akan berbincang mengenai menyelamatkan partai politik, tapi Ya. kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.